menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kain songket halus tenunan, dipakai anak dara pergi ke pesta. Mak pandai pesta. Selamat datang tamu undangan dalam acara rapat paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'da. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau yang mewakili, Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau, Saudara para Rektor, Direktur Perguruan Tinggi se-Kota Pekanbaru, Saudara Pimpinan Instansi Vertikal, para pejabat tinggi Pratama Organisasi Pemerintah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jabatan majlis yang kami muliakan, baik yang hadir secara langsung di ruang paripurna ini maupun yang mengikuti secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kebersamaan untuk sama-sama melaksanakan rapat paripurna. Teriring salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selain memperbanyak amal ibadah juga mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, menyimak apa yang telah disampaikan oleh bagian persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Riau tadi, bahwa berdasarkan daftar hadir, maka dari 59 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah hadir berjumlah 31 orang. Dengan demikian, quorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna pada hari ini dapat kita laksanakan. Sebelum kita memulai rapat paripurna, ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 75 ayat 2 yang berbunyi, agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal itu, pada tanggal 21 Oktober tahun 2020, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Riau telah melaksanakan rapat penyusunan revisi jadwal paripurna, dan pada penetapan hasil musyawarah tersebut yang semula paripurna dijadwalkan pada tanggal 26 November tahun 2020,
Namun oleh karena sesuatu hal sehingga rapat paripurna baru dapat kita laksanakan pada hari ini. Kami sangat memohon kemakluman dari kita semua. Dengan segala kerendahan hati seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 29 November 2020, tepat pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Yang kedua, penyampaian program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Yang terakhir, agenda ketiga, penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang 3, yakni Mei sampai Agustus tahun 2020. Secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur Riau dalam hal diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Pada rapat paripurna tanggal 28 November tahun 2020 yang lalu, kita telah melaksanakan paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Sesuai tahapan pembahasan sebuah rancangan perda, maka untuk tahap selanjutnya adalah jawaban pemerintah atas penyampaian umum. Mohon maaf saya ulangi, atas penyampaian pandangan umum fraksi sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, pasal 21 ayat 3, huruf C yang berbunyi tanggapan atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi tentang APBD atau APBD perubahan dalam rapat paripurna. Guna menyelaraskan dan mengaktualisasikan, maka marilah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Yang akan disampaikan oleh Saudara Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah. Kepada Saudara Sekretaris Daerah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, yang terhormat Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi, pimpinan bank pemerintah dan swasta, dan kepala instansi vertikal di wilayah Provinsi Riau, yang terhormat tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, cendekiawan, para insan pers, enci-enci, tuan-tuan, puan-puan, serta majelis undangan yang kami muliakan. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun 2021. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
saudara pimpinan, anggota dewan, encik-encik, tuan-tuan, dan puan-puan, serta tamu undangan yang kami muliakan. Mencermati pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, dan pendapat serta masukan yang disampaikan. Hal ini merupakan wujud perhatian dan kesungguhan kita semua dalam mencapai tujuan pembangunan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terhadap pandangan fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021, dapat kami sampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Golongan Karya. Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan oleh saudara anggota Dewan yang terhormat, Saudara Ramos Teddy Sianturi, yang selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan saran yang diberikan oleh fraksi Partai Golongan Karya bahwa penyusunan program dan kegiatan rancangan APBD Provinsi Riau tahun 2021 telah mengacu sepenuhnya pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan kebijakan nasional serta peraturan perundangan terkait. Penanganan pandemi COVID-19 tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2021. Program dan kegiatan rancangan APBD Provinsi Riau tahun 2021 difokuskan dalam hal pemulihan ekonomi yang mengarahkan pelaksanaan kegiatan padat karya, pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas UMKM. Diharapkan melalui program dan kegiatan tersebut akan mampu mendorong pemulihan ekonomi di Riau lebih cepat. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya dapat kami sampaikan pengentasan kemiskinan serta peningkatan indeks pembangunan manusia yang disingkat dengan APM terus ditingkatkan upayanya karena menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Dalam rangka menggali potensi pendapatan, pemerintah Provinsi Riau sependapat dengan fraksi Partai Golongan Karya untuk terus mendorong peningkatan kinerja BUMD. 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemerintah Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat Saudari Hajah Almainis SPD, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Terkait dengan pendapatan, walaupun pos pendapatan masih lebih besar bersumber dari porsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, namun fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi adanya peningkatan pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan keseriusan pemerintah daerah dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan lain dapat terus ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Terkait dengan penanganan COVID-19, pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran dalam program kegiatan yang berada pada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dialokasikan pada belanja tidak terduga. Pemulihan ekonomi Riau akibat pandemi COVID-19 juga menjadi fokus dan prioritas pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2021 melalui pelaksanaan kegiatan padat karya, pembangunan infrastruktur yang fokus pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas UMKM. Hal ini sekaligus menjawab pandangan fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih kami ucapkan atas saran dan masukan yang disampaikan oleh fraksi Partai PDI Perjuangan. Dapat kami jelaskan bahwa perubahan peraturan perundangan terkait perencanaan penganggaran serta penyesuaian sistem aplikasi
mengakibatkan banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran pada setiap tahapan. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi gabungan P3, Nasdem, dan Hanura. Selanjutnya terkait dengan bantuan rumah ibadah akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi gabungan P3, Nasdem, dan Hanura. Mengenai penempatan sumber daya manusia pada perangkat daerah, telah sesuai dengan syarat dan kompetensi serta melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami sependapat dengan saran dan masukan Partai PDI Perjuangan terkait perlunya pengawasan pengelolaan bantuan keuangan desa, optimalisasi aset daerah, peningkatan prestasi olahraga khususnya pada PON Papua, dan peningkatan ekonomi UMKM. Terkait dengan hal ini kami ucapkan terima kasih. Kemudian terkait pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Riau yang dihasilkan dari kegiatan reses tetap menjadi perhatian kami dan merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Amanat Nasional. 3. Fraksi Partai Demokrat. Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Hajah Eva Yuliana SE, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, dapat kami jelaskan mengenai target pendapatan pada rancangan APBD Provinsi Riau tahun 2021, khususnya pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2020. Namun secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami penurunan akibat berkurangnya alokasi dana transfer dari pusat ke daerah yang diakibatkan konstruksi perekonomian nasional pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Kedua, kami sependapat dengan fraksi Partai Demokrat bahwa perlunya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya yang telah dan akan dilakukan antara lain penambahan unit pelayanan, kesamsatan, kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, dan perlunya usaha bersama untuk mendapatkan bagi hasil dari perkebunan kelapa sawit serta penggalian potensi sumber pendapatan lainnya. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga, pengalokasian anggaran pada setiap program dan kegiatan didasarkan pada prioritas pembangunan, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. 4. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrat untuk terus meningkatkan sinergisitas semua pihak dalam upaya membangun Provinsi Riau menjadi yang lebih baik. 4. Fraksi Gerindra. Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan fraksi Gerindra yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Nur Zafri SE. Kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, terkait pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2021, kami sependapat dengan fraksi Partai Gerindra mengenai target pendapatan telah mempertimbangkan realisasi potensi serta diiringi dengan upaya yang terukur dan terencana dalam upaya pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan. 2. Pengalokasian anggaran mandatori yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan urusan pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama kami untuk dapat dipenuhi. Ketiga, mengenai antisipasi dan penanganan banjir, kebakaran hutan dan lahan maupun bencana alam lainnya, serta bencana non-alam telah dialokasikan pada perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dialokasikan pada belanja tidak terduga. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada
fraksi Partai Gerindra terkait dengan manajemen pengelolaan APBD Provinsi Riau. Dan hal ini akan menjadi perhatian serius kami di masa yang akan datang, sehingga pelaksanaan APBD tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Makarius Anwar ST MSc, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, terima kasih kami ucapkan atas saran yang diberikan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai penanganan dampak pandemi COVID-19 khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi. Dua, terkait dengan saran yang disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai dukungan terhadap UMKM, kami ucapkan terima kasih. Sejalan dengan hal itu, pemerintah Provinsi Riau telah menyusun program dan kegiatan dalam mendorong UMKM serta membangun aplikasi mata UMKM agar stimulus yang diberikan tepat sasaran. Tiga, terkait pembangunan Quran Center. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan pembangunan tahap 1 dan penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap. Mengenai program menghidupkan dan melestarikan budaya Melayu, pemerintah Provinsi Riau telah berupaya antara lain melalui pengelolaan warisan benda dan tak benda serta mempromosikan budaya Melayu melalui festival tingkat daerah, tingkat nasional maupun tingkat internasional. 4, kami sependapat terhadap sistem reward and punishment yang disampaikan, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pemerintah Provinsi Riau sependapat dengan pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai penganggaran APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020. 6, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020, penyusunan APBD harus memperhatikan penerapan tatanan normal baru. Hal ini telah dituangkan dalam kebijakan dan program yang disusun berpedoman pada tatanan normal baru, antara lain pemanfaatan teknologi dalam setiap kegiatan, melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur pendukung pusat-pusat pertumbuhan, serta pemberian pengurangan dan keringanan pajak atas pajak kendaraan bermotor. 6, fraksi Partai Amanat Nasional, pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi Amanat Nasional yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Samsurijal STMT, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, dapat kami jelaskan mengenai penyusunan program dan kegiatan dalam rancangan APBD tahun 2021 telah sinkron dan mengacu kepada dokumen perencanaan khususnya RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, di mana program dan kegiatan disusun dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini sekaligus menjawab pandangan fraksi gabungan P3, Nasdem, dan Hanura. 2, terkait dengan pemanfaatan aset Sumatera Convention Center, sedang dilakukan upaya perbaikan dalam pengelolaannya melalui restrukturisasi kepengurusan bersama antara pemerintah Provinsi Riau, Badan Pengusahaan Batam, dan pemerintah Kota Batam sebagai pemilik aset bersama, sehingga aset yang ada dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan masing-masing pihak. 3, dapat kami jelaskan mengenai bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan rumah ibadah akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 4, sesuai dengan prioritas yang keempat, pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 adalah pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini telah dituangkan dalam program dan kegiatan
pembangunan infrastruktur dalam rancangan APBD Provinsi Riau tahun 2021, antara lain dalam menunjang pengembangan pariwisata Bono, Candi Moratakus, Tur de Sia, infrastruktur irigasi yang menunjang pertanian dan pembangunan, dan peningkatan jalan menunjang pengembangan industri. 5. Terkait dengan penyusunan program dan kegiatan lebih inovatif dan kreatif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan proses belajar mengajar jarak jauh dan sekolah terbuka untuk memberikan aksesibilitas pendidikan lebih luas, meniadakan uang komite sekolah yang dibebankan pada anggaran BOSDA serta beasiswa bagi murid dan guru. 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Haji Dani M. Nur Salam, SPI, MSI. Dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan dividen dari BUMD dilakukan dengan beberapa upaya, antara lain melakukan evaluasi terhadap manajemen saat ini, meningkatkan manajemen risiko dengan menguatkan sistem pengendalian internal dan komite audit, melakukan evaluasi terhadap unit bisnis yang ada, dan menambah kepemilikan saham BUMD melalui peningkatan penyertaan modal dan menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi gabungan P3 Nasdem dan Hanura. Kedua, pemerintah Provinsi Riau melakukan upaya yang sistematis dalam pengamanan aset pemerintah Provinsi Riau melalui penatausahaan dan pengamanan aset serta melakukan upaya hukum. 8. Fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan atas pandangan umum fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Huzaimi Hamidi SHMH. Kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, terkait dengan penyusunan program dan kegiatan pada rancangan APBD Provinsi Riau tahun 2021 harus memiliki dampak dan manfaat secara langsung kepada masyarakat dalam ikhtiar pencapaian 5 prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2021. Hal ini memang menjadi perhatian utama kami. 2, kami sependapat dengan fraksi Partai Gabungan P3 Nasdem Hanura bahwa perlu upaya pembinaan yang intensif untuk memperkuat BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Kami sependapat terkait pemenuhan mandatori khususnya pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan tetap menjadi perhatian dan pertimbangan kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4, terkait usulan kenaikan gaji guru. Terkait usulan kenaikan gaji guru bantu SD dan SMP akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami di masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 5, terkait pemberlakuan pajak progresif akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami. 6, lebih menjadi perhatian kami terkait pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan daerah. 7, penyusunan program dan kegiatan pada perangkat daerah telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait penjabaran dari aspirasi masyarakat telah sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan, perencanaan dan penganggaran yang berbasis top down dan bottom up. Saudara pimpinan, anggota Dewan, Encinci, tuan-tuan dan perempuan serta tamu undangan yang kami muliakan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau atas nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi usaha kita semua. Batang sena di bunga raya, patah selasih di dalam puan. Pandangan Dewan kami terima sebagai bahan pengambilan keputusan. Berembang jatuh ke paya, jatuh ke taman Banjaran Sari. Mari kita senantiasa berupaya untuk mencapai kemajuan negeri. Terima kasih atas perhatian kita semua.
Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang telah berkenan menyampaikan jawaban pemerintah tadi. Sebagai tindak lanjut dari jawaban pemerintah ini, maka tahapan selanjutnya nanti adalah laporan hasil Badan Anggaran terhadap rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021. Namun sebelum itu pasti akan lakukan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama TAPD, dan kita berharap pembahasan tersebut secepatnya selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah disampaikannya jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021, maka kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu penyampaian program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Oleh karena ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau, maka proses dan usulan program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dalam putusan DPRD pada rapat paripurna. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan peraturan daerah, tepatnya pada pasal 15 ayat 4, menjelaskan bahwa penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD provinsi. Berkenaan dengan itu, pengusulan rancangan perda yang telah direkapitulasi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau adalah sebanyak sebagai berikut: 9 ranperda yang merupakan prakarsa DPRD Provinsi Riau, 11 ranperda usulan pemerintah Provinsi Riau tahun 2021, 5 ranperda luncuran tahun 2020, dan 3 ranperda kumulatif terbuka. Untuk mengetahui lebih rinci dan jelas tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, ranperda prakarsa DPRD Provinsi Riau adalah 1. Raperda penyelenggaraan pesantren. 2. Raperda pemberdayaan ketahanan keluarga. 3. Raperda penyelenggaraan kepemudaan. 4. Raperda perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau. 5. Raperda penyiaran. 6. Raperda pariwisata halal Provinsi Riau. 7. Raperda hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah. 8. Raperda pengelolaan sungai Provinsi Riau. Dan 9. Raperda Raperda pengaruh utamaan gender atau PUG dalam pembangunan daerah. Kedua, ranperda usulan Gubernur Riau. Usulan program pembentukan daerah, usulan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau tahun 2021 yang menjadi inisiatif kepala daerah diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 2 tahun 2016 tentang tata kelola badan usaha milik daerah. 2. Ranperda perusahaan perseroan daerah air minum. 3. Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. 4. Ranperda penyelenggaraan perpustakaan. 5. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau tahun 2018 sampai 2038. 6. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang 7. Raperda rencana induk pembangunan keperusahaan Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2030. 8.
8. Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Riau tahun 2021 sampai 2051. 9. Ranperda Pengelolaan Hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan. 10. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2019 sampai 2024. Dan 11. Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Provinsi Riau. Ketiga, Ranperda Luncuran tahun 2020 adalah 1. Ranperda Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis. 2. Ranperda Sistem Kesehatan Provinsi Riau. 3. Ranperda Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 tahun 2002 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari perusahaan daerah menjadi perusahaan terbatas Bank Pembangunan Daerah. 4. Ranperda penambahan penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri dan PT Jaminan Kredit Daerah Riau. 5. Ranperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau tahun 2020 sampai 2050. Keempat, Ranperda Kumulatif Terbuka. 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2020. 2. Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dan ketiga, APBD tahun anggaran 2022. Oleh karena untuk menetapkan keputusan DPRD Provinsi Riau terhadap program pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau tahun 2021 tersebut adalah kewenangan anggota Dewan melalui rapat paripurna ini, maka izinkan kami menanyakan, apakah saudara-saudara dapat menerima dan menyetujui usulan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau tahun 2021 sebagaimana yang kami bacakan tadi menjadi keputusan DPRD Provinsi Riau? Bapak Ibu, bisa disetujui? Yang Zoom? Baiklah, kalau gitu sama-sama kita mendengar juga keputusan dan kesepakatan kawan-kawan yang terhormat anggota Dewan yang mengikuti secara virtual. Setuju. 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 Setuju, Ketua. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota Dewan terhormat yang mengikuti secara virtual, apakah bisa sama-sama kita sepakati usulan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau tahun 2020 yang sudah saya bacakan tersebut? Setuju. Setuju. Bapak Ibu anggota Dewan yang mengikuti secara virtual? Setuju. Oke, kalau gitu terima kasih. Tokok lagi. Ketok Walu. Baiklah, perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa ranperda yang masih dalam pembahasan khusus dan dikarenakan masih perlu penyelarasan serta harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri, maka ranperda tersebut saat ini belum dapat dimasukkan dalam draft jadwal penyampaian laporan hasil kerja Pansus. Bila mana ranperda tersebut belum dapat masuk dalam draft jadwal penyampaian laporan hasil kerja Pansus, sementara tahun 2020 telah berakhir, maka ranperda tersebut akan laporkan hasil kerja pansusnya pada tahun 2021. Namun, bila masih cukup waktu untuk menyelesaikan pembahasan ranperda ini, maka penyampaian hasil dari pelaksanaan proses pembentukan ranperda ini akan kita informasikan kembali pada paripurna selanjutnya. Saudara Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan pimpinan majelis yang kami muliakan. Setelah disampaikannya program pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau tahun 2021, maka rapat paripurna kita lanjutkan kepada agenda ketiga, yaitu penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang ketiga, yakni Mei sampai Agustus tahun 2020. Rapat Dewan yang terhormat, penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang ketiga, Mei sampai Agustus tahun 2020, pada masa sidang, pada tahun sidang 2019 sampai 2024, merupakan laporan hasil kunjungan kerja seluruh anggota DPRD di luar masa sidang. Kunjungan kerja dan bertemunya anggota DPRD Riau dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing
guna mendengarkan, menampung, dan menjemput aspirasi dari masyarakat yang tentunya masing-masing berkewajiban untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Rangkuman hasil reses ini tentunya kita harapkan berguna bagi penyusunan rencana pembangunan Provinsi Riau ke depan. Karena hasil kunjungan reses tersebut termasuk salah satu sumber pokok-pokok pikiran atau yang sering disebut pokir DPRD. Dalam hal ini tertuang dalam peraturan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pada pasal 115 ayat 1 huruf A yang berbunyi bahwa pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah, mohon maaf saya ulangi, mau jadi DPD pula Pak Sudah. Saya ulangi, bahwa pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berasal dari kunjungan reses. Dan ayat 4 yang berbunyi, pokok pikiran DPRD yang telah dirangkum oleh Badan Anggaran disampaikan pada rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur dan disepakati bersama untuk menjadi acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah atau RKPD pada tahun berikutnya. Selain daripada itu, laporan reses ini tentunya memuat beberapa kebutuhan yang mendasar dari masyarakat akan pentingnya arti pembangunan, sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan kita jadikan tonggak perjuangan kita terhadap pembangunan di Provinsi Riau tentunya. Dari rangkuman aspirasi ini tentunya dijadikan pokok-pokok pikiran dari setiap anggota DPRD Provinsi Riau dan hal ini merupakan satu kesatuan yang tak dipisahkan. Maaf, saya ulangi, yang tak dapat dipisahkan. Karena bersifat terintegral. Untuk itu, tentunya kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dan begitu juga seluruh jajaran pemerintahan daerah, mohon maaf saya ulangi, seluruh jajaran pemerintah daerah, seluruh jajaran pemerintah Provinsi Riau dapat menjadikan laporan hasil reses dan pokok-pokok pikiran Dewan ini sebagai pintu gerbang penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, untuk lebih jelasnya maka sama-sama kita dengarkan dan saksikan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang ketiga Mei sampai Agustus tahun 2020 di tahun sidang 2019 sampai 2024. Dengan tidak mengurangi makna dan substansi dari laporan reses anggota Dewan tersebut, kami meminta kesepakatan dari Bapak Ibu anggota Dewan. Apakah secara teknis penyampaian laporan hasil reses tersebut bisa dibacakan oleh masing-masing juru bicara dari mewakil dapilnya atau cukup disampaikan oleh juru bicara atau mewakili dari masing-masing dapilnya kepada pimpinan sidang. Untuk penyampaian hasil reses sidang ketiga ini, kami minta kesepakatan dari para Bapak Ibu anggota Dewan, terutama para pimpinan fraksi yang hadir. Silakan. Pimpinan sidang. Pak Ustadz Suedi, silakan. Baik. Indahnya pesta bergantung janur. Janur digantung di besi yang berjeruji. Mohon khusus kebijakan Gubernur agar reses ke depan tidak janji tinggal janji. Ya. Pimpinan, dalam hal ini saya pikir dibatasi saja waktunya sehingga ada kesepakatan kita bersama untuk menyampaikan dari pokok pikiran tersebut sehingga dengan terbatasnya waktu kita bisa men-settle dari apa yang kita sampaikan nantinya. Saya pikir itu saja. Jadi setiap utusan daripada dapil membacakan dan poin-poinnya itu akan disampaikan karena ini adalah aspirasi dari masyarakat dan itu adalah amanah. Yang namanya amanah di akhirat nanti akan dituntut sejauh mana kita menjalankan amanah masyarakat tersebut. Demikian, dan saya duduk dapat kursi di sini berkat saya membaca ayat kursi dan berkat amanah masyarakat. Saya takut nanti ayatnya hilang, tinggal kursinya saja yang melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya Pak Ustadz nih. Pimpinan, Ayat
Pak Robin, silakan Pak Robin. Terkait apakah dibacakan atau disampaikan, kita pikir di remik aja. Bagi yang mau membacakan dipersilakan, bagi yang mau menyerahkan diperbolehkan juga. Saya dapat amanah dari teman-teman Dapil Baru, ini disampaikan saja, tidak dibacakan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Robin. Bu Aljah Almenis, silakan. Tadi kayaknya mau mencet tombol. Udah, sama. Pak Sugeng, silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi mengingat jam 4 kita juga ada rapat antara Banggar dengan TAPD, dan saya yakin kalau dibacakan semua dapil 1 sampai 8 itu akan melebihi jam 4 atau mungkin bahkan sampai jam 5, maka saya mendukung apa usulan Pak Robin Huta Galung tadi, bahwa kalau yang berminat untuk dibacakan silakan, tapi saya mewakili dapil 8 dapil Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Sengingi untuk sepakat diserahkan saja ke pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ustadz Haji Saidin, ada Pak? Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin dari Kampar, juru bicara kami Pak Ramos Yanturi. Oke, siap. Cuman di forum ini pimpinan, jalan kami di Kampar, jalan provinsi sampai hari ini sudah hancur semua. Ini di forum ini kemarin kami sudah koordinasi juga dengan Kadis PUPR. Bisa usul ini sih ya. Antara Tapung Hulu ke Guntur Salam mungkin hari ini sudah putus. Tapung ke Pasir juga kemarin sudah putus ketua. Ini deh masih. Terima kasih. Terima kasih informasinya Pak Haji Sahidin, dan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Mohon maaf Pak Sekda. Pak Ramos. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi ya dari PDIP. Tentunya yang ingin menyampaikan dipersilakan, dan ingin yang membacakan juga dipersilakan. Ini sifatnya kalau dari saya penyesuaian saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Pak Haji Daniel M. Nur Salam, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas hasil reses itu disampaikan, ya, dilaporkan di forum paripurna. Ya, cuma dengan segala keterbatasan waktu kita, ya kan, tanpa mengurangi makna apa yang mau dilaporkan, saya pikir tidak ada salahnya kita menyampaikan. Yang penting apa dikatakan Pak Ketua tadi dalam narasi pidatonya, bahwa hasil reses ini adalah salah satu bagian untuk menyusun pokok-pokok pikiran. Nah, pokok-pokok pikiran nanti kan akan ditetapkan juga di tingkat paripurna yang akan diserahkan langsung kepada Gubernur Riau. Jadi yang penting pokok-pokok pikirannya Pak, itu yang penting. Yang jelas hari ini ya saya atas nama fraksi PKB, tidak atas dapil Pak Ketua, tapi saya diminta untuk membacakan ini juga siap, tapi atas nama fraksi PKB minta ya supaya ini disampaikan saja kepada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Daniel M. Nur Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota Dewan terhormat. Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa laporan hasil reses itu disampaikan di paripurna. Teknis penyampaiannya bisa saja dibacakan atau secara hard copy itu disampaikan ke pimpinan. Yang paling penting bagaimana pemerintah provinsi harus menerima itu, dan tentu kata Pak Ustadz Suhaidi tadi, tentu kan harus diakomodir dan direalisasikan. Nah, untuk itu, mudah-mudahan ini tiket baik kita bersama antara dua penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu DPRD dan Pemprov Riau, untuk sama-sama berkontribusi positif dalam membangun Riau ke depan. Baiklah Bapak Ibu-ibu, saya pikir kesepakatan kita sudah mulai mengkerucut. Nah, silahkan nanti dari masing-masing juru bicara dapilnya, yang mewakili daerah pemilihannya, untuk menyampaikan dengan teknis membacakan, tapi mohon maaf kita batasi membacakan maksimal waktu cuma 5 menit. Sepakat? Bapak Ibu? Nah, dan silakan kalau tidak membacakan secara teknis langsung disampaikan ke pimpinan, dan insya Allah ini menjadi berita acara dan keputusan DPRD tentang laporan hasil reses. Ini disorahkan taruh mobil. Kalau disorahkan langsung, orang dari situ dong. Virtual.
Itu bahasa apa tuh? Bahasa apa tuh? Izin pimpinan. Izin pimpinan. Mohon maaf, siapa Pak? Sarjantoni Pak. Oh ya, Dapil Rohul. Tapi Rohul, silakan Pak. Ya tadi kan saya dengar bahasanya kan dibacakan, sebagian kan ada yang tidak dibacakan, diserahkan secara langsung. Saya kan secara virtual Pak. Siap. Nah, tentunya kan saya mewakili dari daerah pemilihan Rokan Hulu untuk menyampaikan laporan reses-nya aja secara virtual. Rencananya Pak Sarjantoni mewakili kawan-kawan dapil rekan hulu, kira-kira mau dibacakan atau disampaikan? Disampaikan saja Pak, tidak dibacakan. Secara teknis kita atur dan disesuaikan dengan cara virtual, dan kami akan terima penyampaian nanti dari Pak Sarjantoni, tapi tetap kita menunggu urutannya ya Pak Sarjantoni ya. Siap pimpinan. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu anggota Dewan terhormat, maka kita sepakati bahwa dua teknis penyampaian laporan hasil reses kita laksanakan. Bagi yang memang bersedia membacakan atau mohon maaf, berkeinginan membacakan, kita batasi waktu maksimal 5 menit, dan bagi yang berkeinginan untuk menyampaikan saja, maka tetap kita akomodir. Sepakat? Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu, kepada kita semua, marilah sama-sama kita ikuti dan simak penyampaian laporan hasil reses dari daerah pemilihan masing-masing yang akan disampaikan oleh juru bicaranya. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok daerah pemilihan Kota Pekanbaru dengan juru bicaranya, anggota Dewan yang terhormat, Saudara Robin Hutagalung. Kami persilakan. Aku sampaikan aja. Kota ini banyak nih. Karena ini kalau bilang poin-poinnya dari awal sampai akhir poin. Karena belum ada komputer. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan terhormat Saudara Robin Hutagalung yang telah menyampaikan laporan hasil reses dari daerah pemilihannya. Selanjutnya daerah pemilihan Kabupaten Kampar dengan juru bicara anggota Dewan terhormat Saudara Ramostedi Sianturi. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terutama saya menyampaikan tentunya apa yang disampaikan rekan-rekan ya, tentu dari Dapil Kampar. Saya di sini mewakili Dapil Kampar sebanyak 8 orang. Tentu ini jeritan hati Pak, jeritan kalbu. Yang mana tadi pertama yang prioritas masalah infrastruktur. Tentunya nih perlu perhatian kepada Bapak Sekda dan sekaligus Bapak Gubernur. Kalau di dalam buku ini semua sudah tersirat dan tersurat. Namun kami berharapan yang pasti karena ini merupakan dari tanggung jawab moral maupun sosial kami kepada konstituen kami yang ada di Dapil Kampar. Di sini sudah termaktub semua Bapak Sekda, jeritan-jeritan hati yang kami 8 orang untuk menjemput aspirasi ke desa-desa yang ada di 251 desa di Kabupaten Kampar. Tentunya ini harapan besar kami 2021, walaupun itu tidak bisa full, dan kalaupun itu tidak bisa full, tapi nomor 0,25-nya lah mungkin dapat diakomodir pokok-pokok pikiran kami, terutama bagian infrastrukturnya. Mungkin demikian, mohon maaf segala kekurangan, dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan terhormat Saudara Ramos Teddy Senturi yang telah menyampaikan laporannya. Pak Sekda, kami pikir memang unik ini kondisi infrastruktur kita yang di Kampar, khususnya disampaikan oleh Pak Haji Saidin. Kalau jalan putus karena jembatan yang roboh, itu mungkin kita bisa harungi dengan penyeberangan. Tapi kalau jalan putus dengan lubang, agak dilematis ini. Mau dibuat berenang, ini lubangnya dangkal. Ya, kolam ya, dan nanggung dia mau dibawa berenang Pak. Mau dibawa nyeberang, mau dibawa langsung dilalui, ini sangkut mobil kita. Ya Pak Saidin ya. Mungkin itu saja Pak Sekda gambarannya. Kita lanjut Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Selanjutnya daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir. Pak, dengan juru bicara anggota yang terhormat Saudara Haji Danin M. Nur Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Riau yang kami hormati, Bapak Gubernur Riau yang diwakili oleh Pak Sekda yang kami hormati, Pak Danrem yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, kami selaku juru bicara dari Dapil Indragiri Hilir ada 8 anggota DPRD Provinsi Riau. Yang pertama adalah Hajah Sulastri, Hajah Septina Primawati, Haji Dani M. Nur Salam, Ustadz Haji Swaidi, Haji Jamis Pasaribu, Haji Agus Triansah, Haji Muhammad Arfah, Sulaiman MZ. 8 anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Inhil sudah melaksanakan reses yang ketiga, reses pada masa sidang ketiga, dan semua hasilnya terhimpun dari berbagai bidang. Ya, pertama bidang infrastruktur, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang kesehatan, yang keempat bidang pemukiman, sanitasi dan air bersih, yang kelima bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, yang keenam bidang kelistrikan, yang ketujuh bidang pemberdayaan masyarakat, yang kedelapan bidang sosial keagamaan. Laporan reses ini mudah-mudahan mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Riau untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan ketika anggaran 2022. Dan tentunya kepada Pak Gubernur Riau untuk dapat menjadikan reses ini menjadi bagian yang tak terpisah ketika nanti akan menyusun rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Riau untuk tahun mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah, tak bisa nambah. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan terhormat Saudara Haji Dani M. Nur Salam yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya ada daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dengan juru bicara anggota Dewan terhormat Saudara Haji Sugeng Pranoto. Kami persilakan. Serahkan aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Agak tipis. Tak banyak sudah. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan terhormat Saudara Haji Sugeng Pranoto yang telah menyampaikan laporan dari mewakili Dapil
Inhu Kwansing. Selanjutnya dari daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hulu dengan juru bicara anggota Dewan Terhormat Saudara Haji Sari Antoni, kami persilakan secara virtual. Mana orang? Coba buka. Kami persilakan kepada anggota yang terhormat Saudara Haji Sari Antoni untuk bisa menyampaikan laporan hasil resesnya. Silakan. Halo pimpinan. Halo pimpinan. Oh iya. Silakan di unmute Pak Sari Antoni. Halo pimpinan. Halo pimpinan. Halo. Halo pimpinan. Halo pimpinan. Suaranya kecil penerimaan di sini Pak Sari Antoni. Apa bisa didekatkan mikrofonnya di sana? Ah, itu dia. Halo pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hulu. Ada 6 orang wakil atau DPR Provinsi Riau, yaitu saya sendiri, Helmi Amri, Saparudin Poti, Haji Amran, Samsul Rizal, Adam Sapaan. Bisa didengar pimpinan? Silakan lanjut, bisa dengar. Saya hanya bisa secara virtual menyampaikan laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang 3 Mei sampai Agustus 2020 daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sari Antoni, dengan menggunakan kemampuan teknologi secara virtual, maka penyampaian laporan hasil reses dari seluruh anggota Dewan dari Dapil Rokan Hulu kami nyatakan kami terima. Terima kasih atas penyampaian laporannya, dan kami ucapkan sekali lagi Pak Sari Antoni terima kasih. Dan kita lanjut kepada daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hilir dengan juru bicara anggota yang terhormat Saudara. Oh, siap dulu kita dulu ya, siap lo. Nampaknya dalam perjalanan takut hilang pula sinyal Pak Zulfi ini. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada daerah pemilihan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelawan dengan juru bicara anggota Dewan terhormat Saudara Haji Zulfi Mursal. Kami persilakan secara virtual. Pak, di unmute Pak, suaranya tak keluar Pak Zulfi. Sinyal nyangkut mungkin Pak. Ya. Terima kasih Pak Zulfi. Ya, terima kasih atas penyampaian laporan hasil reses. Udah selesai Pak ya? Sudah ya? Sip. Kami bisa cara telepati sehingga walaupun tidak ada sound, kami bisa mendengarkan apa yang diinginkan. Oke. Pak Haji Zulfi, anggota terhormat. Iya pimpinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormat dan Pak Sekda mewakili Gubernur dan seluruh yang hadir pada kesempatan paripurna kali ini. Mohon maaf tak bisa hadir secara fisik dari seluruh anggota DPRD Siak Pelalawan karena memang sedang dalam melaksanakan tugas masing-masing di daerah. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami sampaikan ke pimpinan di forum paripurna ini untuk hasil reses, laporan reses anggota DPRD Provinsi Riau, Dapil Siak Pelalawan langsung kami sudah serahkan kepada Sekretaris Daerah. Oleh karenanya mohon nanti dapat diterima dan diakomodir dalam setiap hal-hal yang ada menyangkut dengan Siak Pelalawan. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Zulfi, terima kasih atas penyampaiannya. Dan kalau saya lihat gaya ini, saya yakin ini kampanye ini. Semoga perjalanannya lancar dan selamat. Dan kegiatannya bisa berjalan sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada terhormat Saudara Haji Zulfi Mursal atas penyampaian yang disampaikan. Baiklah, kita kembali kepada daerah pemilihan Kabupaten Rokan Hilir dengan juru bicara, anggota Dewan yang terhormat, saudara sudah ada? Belum? Atau saudarinya? Belum? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Pak Sekda, yang tidak menyampaikan laporan reses hari ini berarti pokok-pokok yang tidak diakomodir tahun depan. Baiklah, kita lanjut dulu. Kami persilakan dari daerah pemilihan Kota Dumai, Kabupaten Bengkas dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan juru bicara anggota yang terhormat Saudari Hajah Almainis Manis. Silakan. Langsung aja. Baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan terhormat Saudari Hajah Almainis Manis yang telah menyampaikan laporan hasil reses. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota Dewan terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jumlah majelis yang kami muliakan, satu terkhusus untuk penyampaian hasil reses dari daerah pemilihan Rokan Hilir, karena yang mewakili sebagai juru bicara tidak bisa terkoneksi melalui virtual karena kapasitas keterbatasan jaringan. Mohon maaf, saya ulangi, keterbatasan kapasitas jaringan. Maka ini mungkin kita lewatkan saja dalam artian, tetapi setelah kami koordinasi dengan bagian sekretariat daerah provinsi, sekretariat DPRD Provinsi Riau secara fisik atau hard copy, itu usul laporan hasil reses kawan-kawan dari daerah pemilihan Rokan Hilir sudah ada. Dan saya berharap pemahaman dan kemakluman dari kawan-kawan semua, Bapak Ibu anggota Dewan terhormat, bahwa kita bisa menganggap penyampaian laporan hasil reses dari daerah pemilihan Rokan Hilir sudah sampai dan sudah dilaksanakan di forum paripurna ini. Bisa disepakati? Oke, terima kasih. Saudara Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang terhormat, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita mendengarkan dan menyimak penyampaian laporan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mohon maaf saya ulangi, setelah kita mendengarkan, menyimak dan menyaksikan, karena tadi ada yang tidak disampaikan, tidak dibacakan tapi disampaikan, tentu kita menyaksikan penyampaian laporan hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau masa sidang ketiga bulan Mei sampai Agustus tahun 2020, maka untuk selanjutnya perkenankan kami pada kesempatan yang berbahagia ini menyerahkan laporan hasil reses beserta lampiran pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Riau tersebut kepada Saudara Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
dengan harapan agar pemerintah Provinsi Riau beserta jajarannya dapat melaksanakan, mohon maaf saya ulangi, dapat mengakomodir, melaksanakan dan merealisasikan aspirasi masyarakat ini yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Untuk itu, kepada Saudara Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, kami mohon kesediaannya untuk menerima laporan hasil anggota, mohon maaf saya ulangi, hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau masa sidang ketiga bulan Mei sampai Agustus tahun 2020 tahun sidang 2019 sampai 2024 pada rapat paripurna ini. Persiapan penyerahan kepada Gubernur Riau diwakili Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan menuju tempat yang ditentukan. Tahun sidang 2019-2024 dari Wakil Ketua kepada Gubernur Riau. Terima kasih Gubernur dan Wakil Ketua DPRD. Kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang telah menerima penyerahan hasil reses anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang ketiga Mei sampai Agustus tahun 2020. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, dengan telah disampaikannya laporan hasil reses masa sidang ketiga Mei sampai Agustus tahun 2020 masa jabatan 2019 sampai 2024, maka berakhir pula seluruh rangkaian agenda paripurna kita pada siang hari ini. Namun, sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau beserta jajaran dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, serta para undangan lainnya telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon ridho atas lancarnya jalan rapat paripurna dewan pada hari ini, tepat pada pukul 15:37 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kami nyatakan ditutup dengan resmi. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Usai sudah acara paripurna ini, mari kita realisasikan sepenuh hati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberkahi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.